Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Kamis malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis silaturahim, dalam majelis ilmu, di satu tempat yang insyaallah tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dari rumah menuju majelis ini bagian dari wasilah sarana kita dimudahkan jalannya menuju surganya. Allahumma amin. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salakat tariqa yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan suluk, melakukan satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya. Ini bagian dari wasilah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah Bapak Ibu sami sehat nggih? Sami sehat? Alhamdulillah. Sehat itu dalam konteks syariah Islam itu mencakup 5 hal. Oke. Sehat ruhaninya. Sehat ruhani itu kita masih melaksanakan perintah Allah, itu indikator rohani kita masih sehat. Kita mensegerakan untuk melahirkan kebaikan, itu indikator rohani kita sehat. Isek gelem sholat, wae poso ya poso, wae zakat ya zakat, itu pertanda rohani kita sehat. Itu berarti sehat. Kemudian jasmani, sehat jasmani nih. Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis menika, itu juga menjadi indikator bila Bapak Ibu sehat. Nggih. Ya, saged mlampah wonten sing simbah-simbah niku wau. Alhamdulillah. Niku sehat badan nih. Nggih, indikatornya bisa berjalan sampai sini itu menunjukkan sehat. Nggih. Kemudian yang ketiga, sehat akali. Ini bagian dari menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sehat akalnya, masih mau menghadiri majelis ilmu. Karena makanan ilmu, makanan akal itu ya ilmu. Caranya ya kalau kita biasa membaca ya membaca. Nek pancen ra biasa membaca ya menghadiri majelis ilmu. Maka kalau Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis
Menghadiri majelis-majelis ilmu itu indikator bahwa kita semua masih sehat akalnya. Yang keempat, sehat sosialnya. Hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga baik itu menunjukkan kita sehat secara sosial. Tidak dengan tetangga tidak saling menyapa, dengan tetangga uri-urian, itu pertanda bahwa kita nggak sehat kalau seperti itu. Masyarakat yang sehat itu masyarakat yang saling membantu satu sama lainnya, masyarakat yang satu dengan yang lainnya ketika ada sesuatu yang butuh bantuan segera kemudian ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu jamaah kajian kalam ini termasuk yang sehat secara sosialnya. Yang kelima, sehat finansialnya. Nah, ini yang saya nggak tahu secara ekonomi sehat atau tidak. Ya, kula mboten saged ngertos niki. Ya, 5 hal ini termasuk perkara yang doruriyah, perkara yang sangat penting yang akan diwujudkan oleh syariah. Jadi maqasidus syariah itu mewujudkan maslahah bagi manusia. Apa bentuk kemaslahatannya? 5 hal tadi: sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat akale, sehat sosiale, sehat finansiale. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, ini berkaitan dengan sehat. Rasul hanya mengatakan siapa yang sehat badannya, mu'afan fi batnihi. Ya, insya Allah Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis menika itu menunjukkan sehat secara jasmani. Aminan fi sirbihi, situasi dan kondisinya aman. Walaupun tadi ada hujan, tapi alhamdulillah tidak menghalangi Bapak Ibu hadir di majelis ini. Ya, tidak ada penghalang sama sekali. Kita tidak mendengar dentuman bom, tidak mendengar tembakan sebagaimana saudara kita di Palestina. Aman. Kita mau berbuat melahirkan kebaikan itu terbuka lebar. Aminan bisirbihi, situasi dan kondisinya aman. Wa indahu qutun fil yaumi, duwe makanan yang dimakan untuk hari ini. Oke, kalau tangan ibu-ibu, ibu pada hari ini ada makan yang dimakan? Nggak ada beras? Nggak ada boten? Nggak ada nggih? Nggak ada beras, nggak ada lawe? Insya Allah nggak ada nggih. Kata Nabi, paka'an nama khijat laud dunya. Kalau 3 hal ini sudah kita dapatkan, sehat badane, situasinya aman, duwe makanan yang bisa dimakan untuk hari ini, kula hakul yakin nek wong kauman iki ora mung hari ini, untuk 1 minggu, 1 bulan ke depan kaya duwe makanan yang tersedia. Maka kata Nabi, kalau 3 hal ini sudah terkumpul, dia seolah-olah dunia ini sudah terhimpun kepada dirinya. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah terwujud, sudah terkabul. Sehat badane, situasinya aman, duwe makanan untuk hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mensyukuri nikmat itu, kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan termasuk sehat ini untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, termasuk hadir di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku nembe mukadimah nggih.
Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini berkaitan dengan bagaimana kita menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, menjadi aulia Allah itu seperti apa. Kan kita ini sering tetangga sebelah kita, yo ziarah ning waliullah, yo ziarah ning siapa misalnya gitu. Ini perlu kita mempelajari siapakah waliullah itu. Ya, bahkan sebelah sini kan ada sebut waliullah. Siapakah waliullah itu? Siapakah kekasih Allah itu? Dan bagaimana menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, wali, ya, wali itu berarti al-qarib. Al-wali itu artinya al-qarib, dekat. Al-wali, ya, aulia Allah itu adalah orang yang memurnikan di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali. Ada seorang ulama yang namanya Ibnu Zarruq itu, bagaimana kita mengenali seorang kekasih Allah itu? Ya, bagaimana kita mengenali kekasih Allah itu? Ibnu Zarruq ini mengatakan, al-waliyu yu'rafu bisalasin. Wali itu bisa dikenali dengan 3 perkara. Nanti kita bisa mengidentifikasi nggih. Jadi jangan kemudian diajak ditarik-tarik, ayo jaro ning wali, aja-aja gento apa dukun, ya. Lalu kemudian orang datang. Wali itu dikenali dari 3 hal. Yang pertama, isarul haq. Dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang kekasih Allah, maka dia pasti lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-i'radu anil khalqi. Ia berpaling dari makhluk. Dalam artian ketika dia melahirkan kebaikan-kebaikan, dia tidak menganggap penting mau dipuji atau dicela. Yang penting dia melahirkan kebaikan, ya, berbuat yang terbaik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, iltizamu sunnati bisidqi. Berpegang pada syariah Allah dengan benar, berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu indikator aulia Allah itu bisa dikenali dengan 3 hal itu. Ya, orang yang mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh aktivitas hidupnya digunakan hanya untuk apa? Fisabilillah. Yang kedua, i'radu anil khalqi, berpaling dari makhluk. Ketika ia melakukan sebuah amal, maka enggak menganggap penting mau dipuji atau dicela. Dia niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, iltizamu sunnati bisidqi, berpegang pada syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 hal, ya, untuk mengenali siapa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, siapakah aulia Allah itu? Siapakah kekasih Allah itu? Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih Allah itu, aulia Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Ono mung seneng dan seneng. Ya. Nah, orang yang mendapatkan ya tadi sifat ini la khaufun alaihim walahum yahzanun ini, siapa mereka? Orang yang mendapatkan atau di dalam dirinya ada sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia itu tidak pernah rasa takut sama sekali dan juga tidak pernah bersedih hati. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan adalah mereka yang bertakwa. Maka rukun, nah ini kita bicara rukun. Rukun aulia Allah, rukun menjadi kekasih Allah itu dua. Satu amanu, dua wattaqu, takwa. Jadi rukun kekasih Allah itu hanya dua. Dia iman kepada Allah dan dia bertakwa. Seorang ulama bernama Hasan Al-Basri itu pernah ditanya. Sa'ala rajulun Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basra. Ini kiai gede, kiai besar, ulama besar, ditanya oleh seorang dan pertanyaannya agak meremehkan. Ya, iku nek kiai saiki ya mungkin ya dikeplak gitu ya. Karena ia bertanya begini, amu'minu anta? Apakah engkau iman? Itu kan pertanyaan meremehkan, seolah-olah begitu. Wong jelas Hasan Al-Basri ini kiai gede, ulama besar. Kok ditanyai dengan pertanyaan yang agak meremehkan, amu'minu anta? Apakah Anda ini beriman? Apa jawabannya? In kunta turidu qaulillahi ta'ala. Jika yang kamu kendaki dari pertanyaan itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, amanna billahi wa ma unjila ilaina, Al-Baqarah 136, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Fana'am, maka iya, saya sudah beriman. Jadi kalau pertanyaannya amu'minu anta, apakah Anda beriman? Kalau pertanyaan itu merujuk kepada ayat ini, Al-Baqarah 136, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, maka jawabannya fana'am, iya, saya sudah beriman. Termasuk kita semua. Kita iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kita sudah beriman kalau yang dikehendaki iman itu adalah seperti itu. Bahkan saya kira adik-adik ini yang SMP itu saya kira sudah hafal itu rukun iman itu apa. Hafal ya, Dik? Rukun iman itu. Kalau yang dikehendaki itu semuanya beriman, termasuk Hasan Basri mengatakan fana'am, jika itu yang kau kehendaki, saya sudah beriman. Kemudian wa in kunta turidu qaulillahi ta'ala, jika yang kau kehendaki firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Anfal ayat 2-4.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratin wa rizqin karim. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jika yang dikendaki dengan pertanyaan amu'minu anta itu sesuai dengan ayat ini, apa jawaban Hasan Al-Basri? Fanas'alullaha, kami memohon kepada Allah, an akuna minhum, agar aku menjadi seperti mereka. Jadi syarat menjadi seorang aulia Allah itu tidak sekedar mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya, saya beriman kepada kitab. Bukan itu. Iman yang dimaksud di sini sebagaimana surat Al-Anfal ini adalah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu pakai innama itu lil khasr, pembatasan betul. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut asma Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seluruh makhluknya ini, yang telah memberikan seluruh fasilitas kepada manusia ini, itu yang membuat hati kita gemetar. Padahal rahmat Allah itu yang diturunkan di dunia itu hanya 1% saja. Allah punya 100 rahmat, 1% saja diturunkan di dunia untuk seluruh makhluknya, manusia, binatang, semuanya. Itu sudah membuat kita itu berdegap hati kita, takjub. Sudahkah kita punya kondisi kebatinan yang demikian itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati kita gemetar karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita mendengarkan lafaz adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya. Kita membaca Al-Qur'an, ya, kemudian kita mentadaburi isi kandungan Al-Quran, apakah bertambah keimanan kita? Ya, karena semakin kita mentadaburi Al-Quran, semakin kita mengetahui bahwa Al-Quran itu hak, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yang akan menambah keimanan kita. Dengan mentadaburi si Al-Quran, kita menjadi yakin Al-Quran itu menjadi guidance kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wa in tamassaktum bima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan keduanya, lan tadillu abada, selamanya kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu tidak cukup banyak kita baca, itu sudah bagus. Dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah keimanannya, ya. Lebih ditingkatkan lagi dengan mentadaburi isinya, ya. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah diri. Tawakal niku jamaah rahimakumullah harus diikuti dengan azimah, kesungguhan.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika orang ya dia menyatakan saya bertawakal tapi dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia pembohong. Jadi tawakal itu harus disertai dengan kesungguhan melakukan amal. Ya, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandaran kita hanya Allah. Seorang petani misalnya, nggih. Petani tidak cukup kemudian mesaku pasrah. Engkau hasilnya seperti apa? Itu sudah semestinya. Tapi seorang petani harus memilih bibit yang terbaik, dikasih pupuk yang baik, disiram, ya tanamannya itu. Persoalan hasilnya diserahkan kepada Allah, namanya tawakal. Tapi kalau belum melakukan hal itu, kamu aku pasrah wae, kata Ali bin Abi Thalib, dia pembohong. Jadi tawakal itu harus diiringi dengan amal-amal sebelumnya, dengan kesungguhan, baru kemudian hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita punya sikap yang demikian? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang selanjutnya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Sudahkah kita mendirikan salat? Ataukah kita hanya melakukan gerakan sholat? Niki benten. Kalau mendirikan itu ada ikhtiar upaya untuk menambah kualitas dalam ibadah sholat. Tidak cukup hanya memenuhi rukun dan syaratnya, tapi kualitas sholat itu harus berupaya diwujudkan. Supaya apa? Supaya tujuan dari perintah Allah sholat itu bisa terwujud. Tanha anil faksa'i wal mungkar, yaitu apa? Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yuqimuna shalat. Iqamah itu mendirikan, rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi juga kualitas ibadah salatnya juga bisa terpenuhi. Apa kualitas salat itu? Khusyuk. Ya, kadang kita ini barang hilang itu malah ketemu nang jero salat. Gini apa mboten? Barang yang hilang itu ketemune kadang nang jero salat. Tapi terus kita latih supaya kita bisa menjadi lebih khusyuk lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Sudahkah harta yang Allah titipkan kepada kita, kalau sudah sampai nisab, sudahkah kita keluarkan zakatnya? Kalau belum sampai nisab, sudahkah kita berinfak, bersedekah? Karena di dalam harta kita itu kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada haknya orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Sudahkah kita tunaikan kewajiban harta yang kita miliki? Maka Allah menutup di dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang dengan sifat disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka berserah diri, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan hartanya yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang yang punya 5 sifat ini, itulah mu'minuna haqqan, orang yang mukmin yang sebenar-benarnya. Maka Hasan Al-Basri itu ketika ditanya, amu'minu anta, kalau yang dikendaki ayat ini, jawabannya apa? Fanas'alullaha, kami memohon kepada Allah, an akuna minhum, agar aku menjadi seperti mereka. Maka rukun aulia Allah itu memang berat. Ya, kita ini ya kelasnya wali murid lah, kira-kira gitu sudah cukup. Kekasih Allah itu niku
Orang yang punya 5 sifat tadi itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada rasa takut dan nggak pernah bersedih hati. Allah memberikan balasan, lahum darajatin inda rabbihim. Bagi mereka itu ada derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia, yaitu surga. Ini rukun yang pertama. Jadi rukun kekasih Allah, aulia Allah itu yang pertama adalah amanu. Adakah kita membaca manakib orang-orang yang sering disebut iki lo wali Allah? Ya, apakah ada? Ya, apakah bisa diidentifikasi mereka adalah orang yang lebih mengutamakan Allah? Mereka ketika beramal berpaling dari manusia karena semuanya ditujukan kepada Allah, dan mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati kita, ya, jangan mudah kemudian ikut bahwa si A itu adalah waliullah, ojo-ojo dia dukun, misalnya begitu. Ya, jadi ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, rukun aulia Allah, kekasih Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, takwa. Ya, kalau kita mengambil penjelasan Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, wahai orang yang bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Siapakah haqqa tuqatih itu? Siapakah yang termasuk kategori haqqa tuqatih itu? Ibnu Mas'ud menjelaskan haqqa tuqatih yang pertama adalah ia senantiasa ingat kepada Allah, ayyudkarallah wala yunsa, dan tidak lupa. Senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun ia ingat kepada Allah. Hatinya tertaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi seorang pedagang, ingat kepada Allah bahwa mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita ingat itu, maka kita tidak akan mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Karena kita ingat kepada Allah, kita tidak mengurangi timbangan. Karena kita ingat kepada Allah, kita tidak menyembunyikan cacat barang yang kita jual. Nah, ini yang jualan online ini hati-hati, ya, harus jujur. Kalau toh misalnya ada cacat sedikit sekalipun, kita harus menyampaikan kepada pembeli bahwa ada cacat sedikit. Ya, itu kenapa? Karena kita ingat kepada Allah. Allah melarang itu semua dan kita jauhi itu semua. Maka itu ayat karallah, senantiasa ingat kepada Allah, ya, wala yunsa, dan tidak lupa. Ya, ini yang pertama, haqqa tuqatih. Ayyuto Allah, senantiasa taat kepada Allah, wala yu'sa, dan dia tidak maksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah, senantiasa taat. Nah, kita ini kan kadang taat ya kadang maksiat. Sekalipun bentuk maksiatnya tidak dalam bentuk perilaku, tetapi hati kita mungkin masih maksiat kepada Allah. Ya, saya duwe rasa ngrundel dengan tetangga, hasud dengan tetangga. Tidak secara kasat mata bisa dilihat oleh orang lain, tapi itulah kemaksiatan. Haqqa tuqatih itu ayyuta Allah, senantiasa taat kepada Allah, wala yu'sa, dan dia tidak durhaka kepada Allah.
Ya, itu haqqa tuqati. Atau yang ketiga, yang termasuk haqqa tuqati itu adalah ayuskarallah, senantiasa bersyukur kepada Allah, wala yukfar, dan tidak kufur. Senantiasa bersyukur. Ada dua terminologi jamaah rahimakumullah tentang syukur dan syakur. Ada asyukru, ada asyakur. Kalau asyukru itu yaskuru ala roh, mensyukuri nikmat kebahagiaan, mensyukuri nikmat kesenangan, itu namanya syukur. Kalau asyakur yaskuru alal bala, mensyukuri nikmat kesulitan-kesulitan, ujian-ujian itu. Sama-sama sedikitnya, nggak gampang juga. Orang diberikan kenikmatan oleh Allah, dibuka rezeki oleh Allah, terus kemudian bersyukur, nggak banyak juga. Ada satu riwayat di dalam Sunan Imam Ahmad itu, ketika Umar bin Khattab tawaf itu, Umar bin Khattab itu mendengar ada seorang yang berdoa ketika dia keliling tawaf itu, nggak ada doa yang lainnya. Apa doanya? Allahumma ij'alni minal aqallin, Allahumma ij'alni minal aqall. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit itu. Itu doanya. Allahumma ij'alni minal aqall. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit itu. Mendengar yang demikian itu, Umar kemudian merasa aneh, iki doa bocah kok ya aneh men. Kan biasanya doa tawaf itu kan wis macem-macem lah. Ini doanya hanya itu. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hei fulan, apa yang kamu maksudkan dengan doa itu?" Lalu kemudian orang ini menjawab dengan satu ayat, "Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayis qalilam ma tashkurun." Sungguh kami telah menempatkanmu di muka bumi, wa ja'alnakum fiha ma'ayis, dan kami jadikan kamu di muka bumi ini, di dalamnya ma'ayis, untuk mencari penghidupan. Gonggilek ma'isah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Ya, sedikit sekali yang bersyukur. Ya. Lalu kemudian kata syakur lebih susah lagi. Ya, orang diberikan nikmat oleh Allah berupa kesenangan saja sedikit bersyukurnya, apalagi orang dikasih ujian, lebih sedikit lagi cara bersyukurnya. Ya. Maka haqqa tuqati itu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Orang yang untuk ngersuloh, gak boleh ngersuloh, ya, gak boleh ngersuloh. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan yang terbaik bagi kita, yang mungkin kita tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Mungkin di dalam setiap doa kita, yang kita mohon, yang kita minta itu satu hal yang besar, ya, tetapi kita belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi Allah Maha mengetahui, iki nek doa fulan ini tak kabulke, njaluke mobil engko ora sempat jamaah, ono mung dolan wae misalnya begitu, maka nggak dikabulkan. Maka duwene sepeda motor disyukuri, alhamdulillah. Ya. Jadi haqqa tuqati itu menurut Ibnu Mas'ud ada 3 tadi. Senantiasa taat kepada Allah, tidak maksiat, senantiasa ingat kepada Allah, tidak lupa, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Ini haqqa tuqati. Maka jamaah rahimakumullah, rukun auliya Allah yang kedua tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Ya, takwa. Maka jika ada kasih Allah yang di dalamnya ada dua hal itu, dia iman dan takwa. Dengan ciri-ciri yang kita sampaikan tadi itu, dialah kekasih Allah. Kalau di Muhammadiyah ini memang tidak begitu familiar dengan sebutan kekasih Allah. Tetapi kalau kita melihat ciri-ciri misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah termasuk aulia Allah. Ya, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu. Ya, itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surat Fatir ayat 32, di sana Allah Subhanahu wa taala membagi umat Rasulullah itu kepada 3 golongan. Yang pertama adalah dzalimun linafsi, ya, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tapi juga dia melakukan perbuatan kebaikan, dicampur. Yang kedua al-muqtasid, orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Wa hadza min auliya Allah. Ini adalah kekasih Allah. Jadi muqtasid itu orang yang melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Itu sudah termasuk aulia Allah, sekalipun tobakonya tingkatannya tingkatan yang paling rendah. Ya, jadi kalau kita ini perintah Allah sudah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, larangannya kita tinggalkan, itu sudah termasuk aulia Allah. Sekalipun tingkatan kewaliannya itu masih rendah. Tingkatan kewalian Allah yang paling tinggi itu as-sabiquna bil khairat. Mereka yang melaksanakan perkara yang wajib, melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang diharamkan, menjauhi yang makruh, termasuk menjauhi yang syubhat. Inilah auliaullahul a'la, kekasih Allah yang paling tinggi. Tentunya seutama-utama auliaullah itu adalah apa? Humul anbiya war rusul. Jadi kekasih Allah yang paling utama tentunya adalah para nabi dan para rasul. Ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri siapakah aulia Allah. Lalu kemudian bagaimana kita ini menjadi kekasih Allah? Amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi aulia Allah, kekasih Allah? Amalan yang paling utama, afdalul a'mal wa habbuha ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adaul faraid, melaksanakan yang fardu, melaksanakan yang wajib. Itu yang dimaksimalkan, itu yang diistiqomai. Kadang orang itu kebalikan, perkara sunah dimempengke, perkara sing wajib sageleme dhewe. Kadang orang kebalikan begitu. Jadi afdolul amal, amal yang paling utama itu dan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apa? Melaksanakan yang wajib. Itu didahulukan. Baru kemudian yang sunnah, ya, melaksanakan kesunahan-kesunahan. Ya. Itu amalan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan dari Umar bin Khattab, afdalul a'mali ada'u ma iftaradallah. Seutama-utama amal itu melaksanakan apa yang difardukan Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu amal yang paling utama. Maka kita istiqomai, kita sergepi, jangan dibalik. Sing sunnah
sregep, sing wajib beler. Ya, jangan sampai kita kebalikannya. Ada ucapan dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini cucunya Umar bin Khattab. Di dalam khutbahnya itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, afdalul ibadati adaul faraid. Hampir sama dengan kakeknya. Seutama-utama ibadah itu melaksanakan yang wajib. Wastinabul makharimi, dan menjauhi yang diharamkan. Ya, ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Dan perkara fardu yang paling besar, wa a'dhamu faraidil batni, perkara kewajiban badan yang paling besar, yang paling utama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, as-shalah. Salat. Itu perkara wajib yang paling utama. Salat itu perkara yang akan dihisab pertama kali oleh Allah. Fa in saluhat saluka sairu amaluhu. Nek salate apik, sekabian amale apik. Fa in fasadat fajada sairu amaluhu. Nek salate rusak, rusaklah seluruh amalnya. Jadi salat itu menjadi indikator kebaikan, keberhasilan amal seorang itu salatnya. Itu termasuk a'dhamu faraidil batni, kewajiban badan yang paling utama dalam rangka taqarrub ilallah itu adalah as-shalah. Wasjud waqtarib, salatlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Khalik itu adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu, posisi yang paling dekat seorang hamba mirrobi dari Tuhannya itu wa huwa sajidun, pada saat dia sedang sujud. Itu posisi yang sangat dekat. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Maksudnya yang diperbanyak itu doa sujudnya, nggak boleh doa-doa selain doa sujud. Ini amalan yang pertama agar kita menjadi aulia Allah, kekasih Allah itu. Ya, lebih mengutamakan amalan yang wajib. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan agar menjadi aulia Allah itu adalah apa? Melaksanakan yang sunnah. Karena amalan sunnah itu yang akan menambal jika ada amalan wajib yang belum sempurna. Tujuannya itu. Ya, tujuannya itu. Nggo nambal amalan-amalan yang wajib yang bisa jadi belum sempurna. Maka kita juga nggak boleh meremehkan. Misalnya di dalam ibadah sholat, ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat rawatib itu ya, qobliyah ba'diyah. Ya. Ini bentuk-bentuk amalan dalam rangka agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa min a'dhami ma yataqarrabu bil abdu ilallah. Termasuk amalan yang paling besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang di dalamnya termasuk minan nawafil, kesunahan-kesunahan adalah apa? Kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran, wasama'u, mendengarkan orang yang baca Al-Quran, memikirkan Al-Quran, watadabbaru, dan mentadaburi Al-Quran. Itu termasuk amalan yang paling besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, membaca. Ditingkatkan, tidak cukup hanya membaca, mentadaburi isinya, memahami maknanya, supaya kita tambah yakin bahwa Al-Quran itu hak min indillah, dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca itu sudah baik,
Setiap satu hurufnya dapat berapa? 10 kebaikan. Tapi menjadi nggak berfungsi apapun Al-Quran itu kalau nggak kita pahami, nggak kita tadaburi. Ya. Jadi apa yang kita baca, kita paham, kemudian kita tingkatan, kita amalkan. Ya, jadi harus kita tingkatkan terus menerus, dibaca, ditadaburi, diamalkan, didakwahkan, kemudian dihafalkan. Ya nek ora iso 30 juz, ya juz 30. Gitu. Nek mboten saged 30 juz, juz 30. Wong sing ora duwe apalan iku kaya dene omah sing arep rubuh. Jadi kita harus berusaha untuk menghafalkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah menjadi kekasih Allah itu? Apa yang kita dapatkan kalau Allah sudah demen dengan seorang hamba? Maka faida ahbabtuhu, nek aku wis demen kepada seorang hamba, wis jadi kekasih Allah itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku menjadi tangan yang ia gunakan menggenggam. Wa rijlahu allati yamsi biha, aku menjadi kaki yang ia gunakan berjalan. Artinya apa? Kita senantiasa di dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa di dalam jalan yang benar. Wis orang bengkok-bengkok lagi. Itu kalau kita sudah menjadi aulia Allah itu seperti itu. Menjadi kekasih Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua, wa in sa'alani la'atiyannahu, kalau hamba ini meminta kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Ya, harus kekasih Allah. Yang ketiga, wala in ista'adani la'uidannahu, kalau dia minta pelindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Jadi ada 3 hal yang kita dapatkan kalau kita sudah menjadi kekasih Allah itu. Maka orang yang demikian ini, kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang duwe rasa takut dan tidak punya bersedih hati itu. Adanya mau bergembira dan bergembira. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rukun kekasih Allah itu 1, iman dan takwa. Tentunya iman tidak sekedar mengucapkan amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul. Enggak hanya itu. Tetapi iman itu harus mewujud dalam perilaku. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar iman, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia. Ya, itu rukun yang pertama. Yang kedua, takwa. Maka kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau ada orang mengatakan, "Yo ziarah atau silaturahim ke wali Allah," hati-hati. Jangan-jangan dia bukan wali Allah. Ya, apakah dia punya 2 sifat tadi itu? Ya. Kemudian untuk bisa menjadi kekasih Allah itu, amalan yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib, kemudian meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan yang sunnah. Maka Allah akan memberikan apa?
Allah akan menjadikan kita itu apa? Setiap langkah yang kita gerakkan, pendengaran yang kita lakukan, ya, tangan yang kita gunakan menggenggam, kaki yang kita gunakan untuk berjalan, itu semua di dalam guidance, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Dan jika kita minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindungi. Saya kira begitu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang mau kita diskusikan, barangkali monggo. Masih ada sampai jam 9 nggih. Nggih, masih ada 10 menit. Monggo. Ada ingkang badhe diskusikan? Monggo. Wonten? Ya, jadi menjadi kekasih Allah itu bisa semua, tinggal kita mengikhtiarinya. Oke, jadi tidak secara khusus waliullah itu menjadi keturunan kiai, enggak juga. Ya, adakah sifat dua tadi, iman dan takwa? Bagaimana perilaku mereka? Wong aku itu wali kok ora tau salat itu ya wali apa? Ya, wali kok macak rontok kentir itu ya wali apa? Ya enggak bisa itu. Ya, jadi wali itu harus mencerminkan keislamannya, ya, iman dan takwa, perilakunya menunjukkan bahwa dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Oke. Saya kira gitu. Jika tidak ada yang kita diskusikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang kurang, menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.